seperti sekarang ini kan belum naik-naik banget lah ya, masih untuk diri gue sendiri sih, kayak misalnya beli mobil, bisa renovasi rumah juga. Pertama gue dari lulus kuliah dulu. Pertama gue di animator dulu. Pertama di animator 3D. Nah, karena di situ, karena di Indonesia mungkin kurang ini kali ya, kurang dihargai juga. Bukan kurang dihargai, jobnya kurang apa namanya, kurang memungkinkan lah untuk di sini. Job-jobnya jarang. Akhirnya gue jadi merambah ke videographer. Dulu PH gue startup itu bareng sama 3 orang temen gue, bertiga sama gue, 2 orang temen gue. Ya akhirnya berjalan 3 bulan karena emang baru kali ya, baru lulus kuliah juga. Ya udah kandas di. Yang gue kerjain sendiri ya editing, pertama editing, kedua ya gue syuting juga, syuting konten-konten YouTuber, selebgram. Dan paling event. Suka dukanya apa ya, kayak nggak ada sih sebenarnya suka dukanya, ya nikmati proses aja. Emang dari alat-alat juga mungkin kita juga harus investasi, karena kan jatuhnya kan gue seorang freelance kan, emang harus punya komputer sendiri, harus punya kamera sendiri. Suka dukanya paling lebih ke situ sih, lebih ke kayak gue dapatnya segini tapi gue harus menginvestasikan alat-alatnya. Tantangannya itu ya kita harus menyesuaikan dengan trending yang ada sih sebenarnya. Nah, misalnya kayak sekarang ini lagi rame-ramenya challenge nih. Misalnya ya kita juga harus berbaur ke situ, kayak dalam artian kayak kita harus belajar bikin kayak gitu juga untuk para konten kreator ini, karena konten kreator kan kita nggak megang satu doang kan, banyak kan. Masing-masing punya stylenya sendiri. Cuannya lebih banyak ke situ. Iya, lebih banyak ke situ. Animator kerjanya ya paling kalau bukan kerja sama perusahaan gitu ya, kerjanya paling kayak bikin mockup 3D untuk event, atau kayak ngambil freelance kayak animasi art, apa namanya, animating gitu. Paling gitu-gitu doang. Pernah gue bikin iklan sinetron, Cinemart juga pernah bikin. Tergantung sih, tergantung rules-nya aja dari kita. Misalnya yang Cinemart ini gue dibayar per menit. Per menit video. Per menit video pembayarannya tergantung deal-dealannya ya? Tergantung deal-dealannya. Ada yang kontrak juga kayak kelarin satu project gue bayar segini misalnya. Ada yang kayak gitu juga. Nggak nentu ya, freelance soalnya ya. Kalau lagi banyak-banyaknya ya bisa kayak satu project ada yang 60 juta, ada yang satu project 20-an, ada yang 15. Tergantung, ada yang malah gue 2 bulan sepi nggak ada project apa-apa pernah tuh. Kayak kemarin pas COVID itu gue 2 bulan nggak ada apa-apa tuh. Langkah-langkahnya ya perbanyak karya pertama, kedua ya ngulik, karena videografer itu ya diutamakan sih dari skillnya dulu ya sebenarnya, bukan dari karyanya. Dan jangan takut, misalnya kan kayak ada yang minder dengan karyanya sendiri, karya gue jelek nih, karya gue jelek, ya itu proses sih. Maksudnya kayak kita bikin karya untuk orang lihat, itu aja motivasinya.